Setali tiga uang, itulah peribahasa yang tepat untuk mendeskripsikan berbagai peristiwa pasca pelaksanaan tes ujian pengisian perangkat desa se-Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Khususnya di Desa Genengadal dan Desa Katong Kecamatan Toroh. Lagi-lagi belum bisa menerima kekalahan dalam kompetensi menjadikan permasalahan klasik hingga memunculkan asumsi-asumsi yang negatif. Kecurigaan adanya kecurangan dan ketidaktransparan salah satu isu yang cepat berkembang di sebagian masyarakat. Melansir dari berbagai pemberitaan yang muncul di media online ataupun cetak masih menggambarkan adanya indikasi ketidaktransparan dalam proses penjaringan pengisian perangkat desa. Seperti yang diberitakan oleh media cetak Radar Grobogan ini, sebagian warga di Desa Katong Kecamatan Toroh meminta koreksi ulang hasil ujian. Dengan adanya permintaan tersebut Kepala Desa Katong Sukarsono kepada jurnalis harian Siber TV pada Jumat tanggal 11 Juni tahun 2021 mengatakan bahwa semua aspirasi warga tetap diterima dengan bijak. Terkait dengan tindak lanjut permintaan sebagian warga kepala desa yang pernah menjadi anggota TNI tersebut menyerahkan semua kepada panitia selaku pelaksana penyelenggara pengisian perangkat desa. Di tengah ketegangan yang tercipta kepala desa selalu menghimbau kepada warganya yang ikut seleksi namun tidak lulus agar bisa menerima hasil tersebut dengan lapang dada agar selalu tercipta kerukunan warga. Begini Pak, saya selaku kepala desa dalam hal ini harus menyikapi semua permasalahan yang timbul dari pelaksanaan pengisian perangkat desa, khususnya di Desa Katong, secara bijak, karena semua adalah warga saya yang harus saya tampung segala aspirasinya. Kemudian untuk menindaklanjutinya seperti apa Pak? Terkait tentang tindak lanjut, saya menyerahkan semua kepada panitia yang sudah saya bentuk sebelumnya, yaitu panitia penyaringan perangkat tingkat desa untuk menindaklanjuti selanjutnya. Terus terakhir Pak, himbauan kepada warga agar tidak tergiring ke opini yang negatif Pak. Sekali lagi Pak, saya selaku Kepala Desa Katong menghimbau kepada warga desa saya agar tidak mudah terbawa isu ataupun berita-berita yang dirasa kurang jelas dari mana sumbernya. Apapun hasil tes kemarin, kita semua harus bisa legowo, menerima dengan ikhlas, dengan lapang dada, agar kerukunan sesama warga di desa kita ini terjaga dan tidak terpecah belah, gitu Pak. Di tempat yang berbeda Ketua Panitia Nurochim Sodri didampingi oleh bendaharanya juga menegaskan bahwa dalam pelaksanaan ujian tersebut semua sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan terkait masalah hasil ujian harus dikoreksi ulang tersebut adalah kewenangan dari perguruan tinggi bukan kewenangan panitia. Kira tidak ada kendala sama sekali dari masing-masing peserta juga bisa mengikuti tes semuanya Pak. Administrasi komplit dan lengkap. Terus untuk menindaklanjuti dari permintaan sebagian warga yang harus diulang koreksi itu, dari panitia menyikapi seperti apa? Kalau saya selaku panitia, saya kira dalam pelaksanaan kemarin juga sudah sesuai dengan aturan, sesuai dengan juklak, juknis dan MUU yang telah ditetapkan. Saya kira kemarin pelaksanaan juga, saya kira juga sudah tertib lah, sudah bagus ya. Jadi tidak perlu diadakan koreksi ulang itu ya? Kalau saya kira tidak perlu juga, karena juga hasilnya juga real dari universitas, karena sesuai dengan aturan itu adalah penanggung jawab soal dan koreksi adalah dari universitas Pak. Mungkin dari Bapak sebenarnya bisa menambahi harapan kepada warga yang meminta seperti itu Pak? Menurut saya, saya himbau kepada warga Katong, terutama calon yang tidak lolos, saya himbau karena ini sudah hasil koreksi dari universitas, itu universitas juga sudah bagus kerjanya, maka kami mohon para peserta untuk legowo menerima hasil itu, tidak usah minta koreksi ulang. Dengan munculnya permintaan sebagian warga harus dikoreksi ulang memang akan memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat, seperti tanggapan salah satu warga Katong yang kebetulan sebagai ketua BPD setempat berikut ini. Ya mungkin kalau kita melihat itu hanya dari peserta yang kurang istilahnya
puas dengan hasil yang diperoleh. Nah, tapi pada dasarnya secara keseluruhan menurut saya itu warga juga bisa menerima, karena prosedur yang dilakukan dari awal pendaftaran sampai seleksi tes hingga pengumuman itu kan sudah dilakukan oleh masing-masing tim yang memiliki porsinya masing-masing, sehingga kalau menurut kami ya hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi yang digunakan itu juga perguruan tinggi yang menurut informasi akreditasinya A, itu juga suatu lembaga pendidikan yang bisa dibilang bonafit. Yang pada intinya kalau menurut kami, bagaimana nanti kedepannya para calon yang jadi nanti bisa bekerja dan bisa memajukan Desa Katong pada umumnya, secara khusus untuk masing-masing dusun mereka. Saya kira itu. Berarti secara pribadi Mas ini menghendaki nggak ini diulang koreksi itu? Kalau menurut saya rasa nggak perlu, kalau sampai diulang itu nggak perlu, karena juga mohon maaf dalam hal ini saya juga sebagai BPD tentu juga ikut mengawal penggunaan anggaran ini. Kalau misalkan ada istilah mengulang, itu pun juga akan menghamburkan biaya dari desa sendiri. Saya rasa itu justru mencederai masyarakat secara banyak gitu malah. Kembali ke dalam permasalahan harus mengulang koreksi hasil ujian akan rumit bila dilaksanakan. Alangkah baiknya bagi yang keberatan menerima hasil ujian lakukan langkah konstitusional dengan gugatan ke PT UN dengan catatan SK untuk perangkat sudah diterbitkan. Dari Katong Toro, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Suwarno Haryansi, Ber TV, melaporkan.